Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Alwisani dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di video saya kali ini saya akan memenuhi tugas mini riset dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, mini riset saya ini berjudul Studi Kelayakan Usaha Melon Hidroponik dengan studi kasus di Ladang Prayoga, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, dari mini riset saya ini, saya akan mengulas terkait 8 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah dari aspek teknikal, yang kedua dari aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga dari aspek manajerial dan organisasi, yang keempat dari aspek lingkungan, yang keenam ada aspek finansial, ketujuh dari aspek hukum, dan yang terakhir dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kita lanjut ke aspek yang pertama. Aspek pertama adalah aspek teknik. Dalam segi lokasi, usaha ladang prayoga ini terbilang cukup strategis karena berdekatan dengan wisata yang terkenal ikonik di kota Lamongan, yaitu wisata Bali Lamongan. Nah, tidak hanya itu, usaha ladang prayoga ini juga berada di antara pasar tradisional di Kecamatan Paciran maupun di Belimbing. Nah, karena usaha ladang prayoga ini menghasilkan melon hidroponik, jadi sarana prasarananya itu menggunakan greenhouse dan menggunakan sistem irigasi tetes. Untuk pekerjanya, walaupun terbilang pekerjanya kebanyakan dari keluarga, kerabat maupun teman, akan tapi ladang prayoga juga membuka lowongan bagi masyarakat sekitar. Nah, terkait bibit benih ini eh, terbilang bagus dalam kualitas karena ladang prayoga mempunyai moto atau slogan dijamin manis 100%. Apabila tidak manis, dijamin uang kembali. Nah, kita masih masuk dalam aspek teknis. Nah, di aspek teknis ini juga ada terkait perencanaan layout atau tata letak dan sistem produksi. Terkait desain tata letak sudah tergambar di atas dari ladang prayoga. Terus di sistem produksi ini mulai dari bahan baku akan difilter di tempat penanaman, mana melon yang sekiranya siap untuk dijual, mana yang belum siap untuk dijual. Setelah dikumpulkan, akhirnya dibawa ke tempat produksi untuk dicuci. Setelah dicuci, ada dua pilihan, ada dua opsi. Yang pertama, melon utuh itu langsung dilabeli dan dijual. Dan yang terakhir terkait melon yang siap atau bagus untuk dijual itu dikupas, dipisahkan kulit dan daging buahnya. Kemudian daging buahnya itu dikemas dan dilabeli untuk siap dijual. Nah, terkait limbahnya nanti akan dikasihkan menjadi pakan ternak. Nah, kita lanjut ke aspek yang kedua, yaitu terkait aspek pasar dan pemasaran. Di sini saya mengangkat konsep mix marketing dengan 7P. Yang pertama adalah people. People, usaha ladang prayoga ini di-owneri dan di-manageri langsung oleh Kak Gigi Prayoga. Dibantu dengan teman-temannya serta keluarganya itu dari PIC Keuangan, dari PIC Marketing, dan PIC Produksi. Dan membuka terkait lowongan pekerjaan bagi pekerja lainnya. Terkait produk ini ada 3 jenis. Yang pertama dari produk buah secara utuh, yang kedua adalah produk yang buahnya itu sudah dikupas dan siap makan, dan yang ketiga produknya itu konsumen itu dapat datang secara langsung, memilih dan memetik secara langsung produk yang diinginkan. Terkait tempatnya berada di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Terkait harganya terbilang cukup ekonomis karena gizi dan kualitasnya itu sangat terjamin, apalagi dengan slogan yang dijamin manis 100%. Terkait prosesnya seperti yang dijelaskan di sistem produksi tadi, mulai dari pemilihan bahan baku, pemfilteran, pencucian, pelabelan, hingga pengemasan. Terkait promosi, ladang prayoga ini memanfaatkan secara online maupun offline. Mulai dari online tuh memanfaatkan sosial media yang ada dan marketplace yang ada. Untuk yang offline, ladang prayoga membuat seperti banner, brosur, dan lainnya. Terkait physical evidence, ladang prayoga ada logo, ada label. Terus terkait tempat, apabila konsumen itu datang secara langsung tuh terbilang cukup nyaman dan bersih di ladang prayoga. Nah, kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek organisasi dan manajerial. Nah, mulai di situ dijelaskan ada ownernya Kak Gigi Prayoga, manajernya juga langsung dari Kak Gigi Prayoga. Terus seperti yang saya jelaskan tadi terkait PIC yang ada itu berasal dari kerabat dan keluarga, mulai dari PIC keuangan, PIC marketing, dan PIC produksi.
Nah, untuk pekerjanya itu biasanya Kak Gigi Prayoga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dalam hal pemanenan ataupun perawatan. Nah, di situ ada logo dari Ladang Prayoga. Nah, kita lanjut ke aspek yang keempat, yaitu terkait aspek lingkungan. Ladang Prayoga ini menggunakan slogan higienis greenhouse karena produksinya itu berupa melon hidroponik. Dan Kak Gigi Prayoga ini menggunakan bahan-bahan yang terbilang cukup ramah lingkungan atau organik. Oleh karena itu, limbah yang dihasilkan dari Ladang Prayoga ini tidak mengganggu masyarakat sekitar. Karena limbah seperti batang, daun, terus kulit buah melon itu dimanfaatkan Kak Gigi Prayoga sebagai pakan ternak. Nah, sedangkan biji dari melonnya itu digunakan atau dimanfaatkan sebagai bibit atau benih. Nah, aspek yang kelima yaitu terkait aspek finansial. Di sini saya menggunakan 4 metode untuk menganalisis kriteria investasi, layak atau tidak layak usaha ini untuk dijalankan atau menguntungkan. Di sini yang pertama metodenya adalah net present value atau NPV, yang kedua adalah internal rate of ratio atau IRR, terus yang ketiga adalah net BC ratio, terus yang keempat adalah gross BC ratio. Nah, dari hasil keempat metode ini, NPV-nya itu mendapatkan jumlah sebesar 13.694.059,39 rupiah. Dengan kriteria NPV-nya itu lebih dari 0, maka dikatakan layak. Nah, untuk IRR-nya itu dihasilkan 42%, itu lebih besar dari 14%, itu dikatakan layak juga. Untuk net BC ratio dan gross BC ratio itu dihasilkan 1,4 dan 1,1 dengan kriterianya itu lebih dari 1, maka dinyatakan usaha ini layak untuk dijalankan dan menguntungkan. Maka disimpulkan dari 4 metode yang saya analisis menggunakan NPV, IRR, net BC ratio dan gross BC ratio itu sama-sama menyatakan bahwa usaha Ladang Prayoga ini dapat dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Nah, kita lanjut ke aspek yang keenam terkait aspek hukum. Ladang Prayoga ini masih dalam proses pembuatan untuk surat izin usaha mikro. Akan tapi Ladang Prayoga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa terkait. Aspek yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu terkait aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, Ladang Prayoga ini memberikan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya seperti Ladang Prayoga ini memberikan wisata yang edukatif bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Karena dengan adanya melon hidroponik dan sistem greenhouse itu merupakan sesuatu hal yang baru, khususnya di kota Lamongan bagian utara. Terus Ladang Prayoga juga memberikan motivasi bagi petani, bukan hanya petani yang milenial, tapi juga menjadikan motivasi bagi petani yang konvensional. Memberikan motivasi bahwa bertani itu tidak hanya berkutat menggunakan media tanah saja, akan tapi dapat menggunakan media seperti kokopit, seperti yang digunakan oleh Ladang Prayoga, juga dapat memanfaatkan media seperti air maupun rock wool. Terus memperkenalkan juga terkait greenhouse dan sistem irigasi tetes. Karena dengan menggunakan sistem greenhouse itu dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan sistem produksi. Nah, sistem produksi apabila efektif dan efisien, maka produk yang dihasilkan itu akan berkualitas dan berkuantitas, sehingga laba yang dihasilkan oleh petani itu akan lebih optimal. Nah, tidak hanya itu, dengan menggunakan sistem greenhouse, maka akan lebih mudah dalam melakukan perawatan, karena dibantu dengan adanya teknologi. Terkait pencegahan hama dan penyakit juga akan lebih mudah. Terus yang terakhir, Ladang Prayoga juga memberikan dampak dengan membukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Gigi Prayoga dan teman-teman semua yang sudah mendukung dalam mensukseskan miniset saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe because your appreciation is very precious to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.